Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya akan membagikan renungan dengan tema Hidup oleh Iman. Firman Tuhan terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Saya percaya, kita semua percaya bahwa Allah ada. Amin. Kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Amin. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan kita. Itulah janji firman Tuhan untuk kita semua. Saudara, hidup ini mungkin tidak selalu indah. Benar ya saudara, tidak seperti yang kita harapkan kadang-kadang. Ya, kadang-kala terjadi sesuatu di luar yang kita duga. Terjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itulah kehidupan. Jalan kita mungkin tidak mudah saat ini ya. Ada kerikil-kerikil tajam di depan kita. Ada masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ya, semuanya bisa naik turun, semuanya bisa berubah-ubah, semuanya bisa bergejolak. Ya, tidak ada yang pasti, tidak menentu. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita harus percaya kepada Allah yang selalu ada dan memberi upah bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kapan saudara terakhir mencari Tuhan? Mungkin sudah dalam waktu yang lama saudara melupakan Tuhan, saudara jauh dari Tuhan. Malam hari ini, yuk kembali datang kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Firman-Nya katakan, carilah Tuhan selama Ia bisa ditemui. Selagi Ia berkenan ditemui, carilah Tuhan. Seperti ada satu pujian mengatakan, "Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu." Ayo teman-teman, cari Tuhan. Malam hari ini buat komitmen yang baru untuk terus mendekat kepada Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa melewati semua tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. "Bersamamu Bapa, ku lewati semua." Ada satu pujian yang berkata seperti itu, bukan saudara? Bersama Tuhan, bersama Bapa, kita mampu melewati semua. Tetapi tanpa Tuhan, kita tidak akan sanggup melewatinya. Karena kita ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Maka itu, kita harus selalu melangkah dengan iman. Sesuai dengan tema firman Tuhan malam hari ini, hidup oleh iman. Artinya, sampai selamanya kita tidak meragukan Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita. Malam hari ini, kita akan belajar dari 4 tokoh Alkitab yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Yang hidupnya ada di atas dasar iman yang teguh. Yang pertama adalah Daniel. Daniel tetap berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Walaupun dengan demikian ia harus dimasukkan ke dalam goa singa. Saudara, kita belajar dari tokoh yang pertama yaitu Daniel. Ya, pada waktu itu Daniel hendak dijebak ya oleh orang-orang pada saat itu ya, supaya Daniel dihukum. Tetapi iman Daniel tetap teguh di dalam Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan ancaman-ancaman yang terjadi terhadap dirinya. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan dengan tekun ya, 3 kali sehari.
Kita berapa kali sehari, saudara, berdoa kepada Tuhan? Ya, terus tingkatkan jam doa kita untuk kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan saya percaya kalau Daniel bisa melewati keadaan yang begitu sulit, dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Saya percaya saudara pun pasti bisa ketika saudara tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, iman saudara tidak goyah dalam Tuhan. Yang kedua, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ya. Ketiga saudara ini dibawa ke Babel dan harus menghadapi tes iman mereka ketika mereka dipaksa untuk membakar dupa kepada berhala raja. Saudara, ini tentu hal yang sangat sulit. Ya. Mereka diancam kalau sampai tidak menyembah berhalanya raja, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api yang sangat panas. Tetapi Sadrak, Mesah, dan Abednego tetap teguh di dalam iman mereka. Mereka tidak menyembah berhala, mereka tetap menyembah Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini dunia berusaha menyeret kita, tetapi tetaplah teguh dalam iman. Dan saya yakin kita semua akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Yusuf. Yusuf menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidupnya. Namun Yusuf tetap teguh dalam iman dan tetap memegang janji Tuhan bahwa ia akan menjadi pemimpin yang besar. Saya percaya kita semua akan menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh hidup oleh iman kepada Tuhan. Saudara, Yusuf menghadapi kehidupan yang begitu pahit, kenyataan yang begitu menyakitkan. Dia harus dijual, dia difitnah, masuk penjara, dia dihianati. Tetapi lihat, dia tetap beriman kepada Tuhan sampai pada waktunya Tuhan mengangkat hidup Yusuf dengan luar biasa. Dan yang keempat adalah Paulus. Saudara, Paulus harus menghadapi penahanan, pemukulan, dan pengasingan. Tetapi Paulus tetap teguh dalam iman dan terus memberitakan Injil sampai ke berbagai negara. Sehingga dalam Filipi 1 ayat 21, ayat yang sering kita dengar ya saudara ya, Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa saudara. Kalau kita sudah bisa mengatakan ini, berarti iman kita luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara, kita harus hidup oleh iman. Karena tadi di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak memiliki iman, pasti kita akan mudah menyangkal Tuhan. Kita akan mudah dikalahkan oleh masalah, oleh dunia ini yang terus menghantam kita, berusaha menghancurkan kita, saudara. Jika kita tidak hidup dalam iman, maka kita akan hidup dengan keraguan-raguan. Mau melakukan apapun, aduh bisa nggak ya? Aduh mungkin nggak ya? Kayaknya nggak mungkin nih. Ini berat banget nih. Ya, kita melihat hal yang kecil pun menjadi besar, saudara, ketika kita tidak hidup oleh iman. Oleh sebab itu, saudara, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus hidup oleh iman, agar kita selalu kuat sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.